Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa bihi nasta'in ala umuri wajib. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa liman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Saya mau jawab yang Pak Wahyu ya dari Cirebon ya. Salam kenal Pak, izin saya mau bercerita masalah riba Pak. Saya mewakili ibu saya yang memiliki utang riba sudah 1 tahun lebih. Ini adanya pandemi dan sekarang masih terjadi yang mengakibatkan bisnis merosot tajam dan pendapatan hasil usaha yang mengakibatkan agak kesulitan untuk membayar cicilan pokok plus ribanya. Tetapi saat ini bank melakukan restruksi di hutang ibu saya untuk bayar riba bunganya saja. Tapi tetap saja Pak, walau sudah dilakukan restrukturisasi kadang suka tidak cukup untuk membayar cicilannya apabila sampai hampir jatuh tempo. Kadang jual aset bergerak hanya untuk membayar ribanya saja buat cadangan bulan ke depannya. Karena pendapatan usahanya masih minus. Dalam hati saya dengan kondisi pandemi gini, lama-lama aset bergerak pun bakal habis kalau tidak di stop. Baru-baru ini ibu saya baru paham dan tersadar tentang pinjaman bank itu riba setelah puluhan tahun menikmatinya. Dampak sehari-hari yang dialami ibu saya akibat tidak cukupnya uang untuk membayar walaupun bunganya saja yang dianggap bank itu meringankan cicilan. Sungguh luar biasa, bingung, stres, pusing, tidak bisa tidur. Saya sebagai anak tidak tega melihat seperti ini. Ibu saya sudah ikhlas ridho punya aset yang jadi dianggunan apabila ada yang mau membeli untuk menyetop ribanya. Lunasi hutangnya yang dialami sekarang ketakutan menghadapi bank harus bagaimana ngomongnya, menyelesaikan stop ribanya karena saya juga buta ilmunya. Maaf cerita ibu, apakah ada Bapak di wilayah Cirebon koordinator RSC riba pendampingan buat konsultasi? Oke, untuk RSC riba solution center pendampingan kita hanya mendampingi, jadi bukan sebagai kayak pengacara, enggak gitu. Memberikan trik-triknya dan Anda harus sabar, Anda sendiri menghadapi karena yang berhutang kan Anda gitu, Anda dan ibu Anda gitu. Ibu Anda dan Anda gitu. Terus tidak elok kalau yang menyelesaikan orang lain. Kami hanya membantu dan itu mungkin ada sedikit biaya tapi untuk para adminnya ya. Bukan untuk saya, kalau saya alhamdulillah ada cukup ya. Terus ini hubungi aja Nyimas ya. Ini adminnya 081 9 4343 1405 0819 4343 1405. Kalau mau gabung dengan WA Group Anda harus masuk ke harus janji jadi pelanggannya Ubermax ya, kayak Gojek gitu loh. 0815575 kali nanti diikuti petunjuk. Itu ada link untuk WA Groupnya, gratisan kok. Jadi masuk ke WA Group dan Anda di sana nyimak. Kalau Anda udah pintar Anda bantu yang lainnya, karena di SKD kita seperti itu ininya sob. Dan karena usaha saya juga belum bisa full 100% sehat banget ya, sehingga saya belum bisa biaya admin dengan begitu ini. Jadi tadi memang ada sedikit biaya tapi untuk kita semua, untuk Anda semua. Terus kedua ya, riba itu gini loh sebenarnya, kalau ibu Anda yang tahu segala yang melakukan riba, ibunya kalau paham harus benar-benar paham, karena riba itu ketika kita paham itu kalau mau hijrah itu nggak mudah sob, beratnya luar biasa. Jangan Anda, saya juga sama gitu. Bisa ringan ketika kita ikhlas gitu, pasrah Allah dan tidak ngulangi lagi. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau udah paham seperti itu yang dilakukan. Terus yang kedua, lakukan kedekatan kita pada Tuhan gitu. Apapun agama Anda, kalau Muslim ya Anda harus sholat lebih rajin, tahajud lebih rajin, terus perbanyak istighfar sama sholawat gitu. Karena itu yang insya Allah membantu kita semua supaya bisa Allah bisa meringankan beban kita ini. Jangan kan Anda, saya juga sama melakukan hal yang sama. Jadi sekarang ini saya lakukan hal yang sama seperti itu dan alhamdulillah dapat ketenangan gitu. Karena kalau riba itu pasti tidak tenang sob. Jadi Pak Wahyu yang di Cirebon itu pasti tidak tenang, keluarganya ketakutan terus. Khauf, ketakutan pada makhluk itu menyebabkan kita seolah kayak kufur gitu. Karena kita yang harus kita takuti adalah Allah, bukan makhluk gitu. Bukan makhluk seperti bank dan yang lainnya. Sekarang yang kena itulah jerat riba seperti itu. Makanya riba itu dosanya luar biasa sob, di musuh Allah dan Rasul. Allah cemburu sob. Anda takutnya ke si penghutang bukan ke Allah gitu. Mintanya jadi kebalik gitu. Itu logikanya kenapa sering-ringannya dosa riba itu sama dengan menjinahi auzubillahi min zalik ya, menjinahi ibu kita sendiri.
itu luar biasa kan. Dan itu betul di Al-Baqarah juga gitu, di tengah Al-Baqarah, di akhir Al-Baqarah, luar biasa sob. Jadi intinya kalau udah tobat ya benar-benar tobat, benar-benar gini. Oke, sekarang solusinya ya. Solusinya pertama, di setiap hutang itu Anda harus buatin sedikit kalkulasi loh, sedikit hitungan loh, ada hitungannya. Contoh, Anda harus punya data. Pertama, Anda kumpulkan data dari diri Anda sendiri dan ibu Anda dulu. Ada perjanjian kerjanya enggak, ada ininya enggak, SPK-nya, surat perjanjian kreditnya, terus data-data lainnya, pembayarannya segala macam. Kumpulkan semua data yang ada di kita. Setelah itu kita akan minta ke bank. Dan kebanyakan orang berpikir saya kooperatif kok cap katanya. Kooperatifnya Anda adalah hanya untuk ngomong, ketemu ngomong segala macam-macam. Tidak ada buktinya. Kooperatif itu harus dibuktikan dengan cara apa? Kalau Anda hadir, ada notulennya, ada daftar hadirnya, ada fotonya, kunjungannya, segala macam-macam, bla 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 gitu. Jadi kalau ada kesimpulan pertemuan, ada kesimpulannya dan yang lain-lainnya. Itu namanya kooperatif. Kenapa? Karena kooperatif itu akan dibuktikan nanti di pengadilan. Jadi ketika kita siap mau menghadapi riba, mau menyelesaikan riba, kita harus siap hal yang terburuk dulu. Pertama, kita akan kehilangan aset atau siap menjual aset. Kedua, kita harus mau berhemat. Ketiga, kita harus mau berbagi kebaikan kepada orang lain juga gitu. Yang keempat, selalu sampai ke pengadilan kita harus siap gitu. Dan di RSC kita akan dampingi Anda sampai pengadilan. Kok bisa kayak bisa gitu. Jadi tapi Anda sendiri yang datang gitu, yang hadir gitu. Bukan kami ini hanya membantu aja gitu. Nah jadi seperti itu. Terus kalau udah siap semua baru siap. Kalau Anda nggak siap sampai ke pengadilan nggak usah hubungi saya. Karena apa? Percuma, kapan hari juga sama. Ada orang padahal nilai asetnya besar banget, so asetnya hampir 50 M gitu. Tapi 70 M, 60 70 M karena pandemi 40 M juga susah lunas gitu. Utangnya cuma 20 M. Orang punya pabrik rokok gitu. Tapi karena bunga denda nggak numpuk-numpuk akhirnya jadi 40 M gitu. Denda dan yang lainnya 40 M. Sebenarnya kalau masuk pengadilan pun kita bisa ngelawan, tapi mereka malas gitu. Dia hanya ngomong, Pak Ridwan jadi pengacara, nggak bisa, saya nggak ada lisensi pengacara. Dan yang hutang kan Anda gitu. Akhirnya dia bayar pengacara segala macam-macam. Sekarang malah berantakan semua. Bukan saya gimana ya? Karena apa? Karena kalau Anda meskipun dia bilang segala macam-macam, tapi ya itu tadi ke pengadilan dan lainnya, itu ini kejadian nyata di Malang. Bukan saya, mohon maaf ya, bukan saya merendahkan pengacara atau gimana pun. Kalau Anda udah siap dananya dan memang kuat ininya, silakan cari pengacara yang ngerti tentang hukum bank gitu. Bukan hanya pengacara yang biasa-biasa aja ngerti hukum tentang hukum bank, mengerti dan benar-benar tahu apa benar dia bisa tahu. Cari teknik code-nya, nanti saya kasih tahu cara-cara cari pengacara yang hebat gitu. Memang harus keluar uang gitu, tapi memang seperti itu, nilainya juga tinggi gitu. Minimal kalau di pengacara itu, kalau sampai ke pengadilan itu 40 juta, 50 juta satu sidang, satu putaran sidang di negeri, pengadilan negeri dalam mungkin setengah tahun selesai gitu. Itu 60 juta, 70 juta, belum yang biaya-biaya lainnya. Dan kalau saya memang ke pengadilan bukan untuk menang gitu loh. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah gitu. Karena kalau cari kemenangan pasti kita sogok menyogok gitu. Itu bahaya so. Oke, kita balik lagi. Apa yang harus dilakukan? Yang harus Anda lakukan adalah kumpulkan datanya dulu. Udah gitu minta data. Kirimin SP1 ke bank. Di SP1 itu kita minta kumpulin data. Kalau mau nego, kalau nggak ada data percuma. SP1 isinya apa sih? Family story sama ini outstanding. Berapa outstanding menurut bank, berapa family story-nya. Sekalian kita minta ke OJK, minta IDEP, informasi debitur, itu untuk mengumpulkan data semua. Kalau nggak bisa ya kirim surat yang kedua. Kalau dia mau ngirim, karena kalau kita balik sekarang ini, siapa yang kooperatif? Kita pasti bank gitu. Uang prestasi kita apa bank? Itu yang terjadi gitu. Kita yang baru dia kasih waktu 1 bulan atau 2 minggu, udah kita kejar. Kalau enggak ya kita kirim mereka peringatan bahwa itu melanggar undang-undang perlindungan konsumen, bahwa hak konsumen dengan dia itu sama gitu. Dengan kreditur debitur itu sama haknya gitu. Jadi kita harus mendapat haknya, dan bank itu harus prudent sob. Kalau nggak sampai ngomong nggak punya catatan berarti dia nggak prudent. Laporkan ke OJK, tembusin sampai ke OJK. Dengan OJK dia takut pasti gitu. Seperti itu sob. Jadi lakukan seperti itu langkah-langkahnya. Langkah berikutnya lihat aja seterusnya, baru kita negosiasi mau masuk ke tahap keabsahannya. Jadi contoh ada nggak SKMHT, APHT, terus surat sertifikat yang udah dilegalisir dan yang lainnya, bla 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 gitu. Kalau udah lengkap semuanya baru kita minta ke restrukturisasi. Prosesnya itu panjang sob, 6 bulan sampai, kalau saya pengalaman saya 6 bulan sampai setahun setengah. Kalau nanti selesai sampai ke pengadilan pun kita udah siap. Karena apa? Kita sudah siap punya datanya. Jadi seluruh urutan tadi untuk menyiapkan kita punya kelengkapan data dan yang lainnya. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Kalau Anda terinspirasi, mohon bayar saya dengan doa terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.